Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 17b, 1 John 4, 17b. Baca bersama saya, 2, 3, mulai. Karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Haleluya. Dia ganti seperti Yesus, kita ganti nama saudara dan saya. 2, 3. Karena sama seperti Yesus, Fielce juga ada dalam dunia ini. Haleluya. Yang sama dengan Yesus katakan amin. As Christ is, we are live. Is, tanya bahasa Inggris, kalau is itu adalah present tense. Right, Kona? Is presence. Jadi bukan as Christ was, we were. Bukan seperti Kristus dulu, saya juga dulu. Sekarang jadilah. No. Katakan seperti Yesus sekarang saya hidup. 2, 3. As Christ live now, I am living. Haleluya. Coba lihat mata saya dan katakan amin. Haleluya. Sama seperti Dia. Nice. Sama seperti Dia. Sama seperti Dia. As Christ. Coba katakan sama seperti Yesus. Ini adalah realitas kita hari ini. Katakan, saya hari ini seperti Yesus. 2, 3. Realitanya, ada seorang ibu, waktu dia kena kanker di payudara, dia baca ayat ini. Kristus saya baca-baca di dalam Injil, tidak pernah ada kanker payudara atau kanker apapun, prostat pun tidak ada pada Yesus. Begitu dia periksa yang berikut, seperti Kristus hidup, ibu ini hidup dan dia mengalami kesembuhan. Amin. Jadi kalau ada gejala-gejala dalam diri saudara, jangan takut. Bilang kiri kanan, jangan takut dengan gejala. Do not fear of symptoms. Gejala bisa ada, tapi realitas mengalahkan gejala. Coba katakan. Kalau ada kekurangan, realitasnya Anda berkelimpahan. Amin. Kalau ada penyakit, realitasnya kamu sembuh. Kalau ada kekalahan, realitasnya lebih dari pemenang. Kalau ada kekalutan, kekacauan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam semua area, kalau ada kekacauan, realitasnya ada damai sejahtera. Jadi hidup karena realitas. Bilang kiri kanan, hidup karena realitas. Jangan hidup karena gejala. Karena seperti Yesus hidup, sambung. As Christ live, sama seperti Yesus hidup, saya hidup. Yesus pernah rasa lapar? Yes. Yesus pernah dicemooh? Yes. Yesus pernah mengalami kesukaran? Iya pernah. Pernah mengalami pasang surut? Pernah. Tapi Yesus menaklukkan semua keadaan. As Christ live, sama seperti Yesus hidup, siapa hidup? Fielce hidup. Itu berarti yang di depan saya yang mendengar berita ini, mereka adalah orang-orang sehat semuanya. Kalau penyakit pun disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Banyak orang percaya tidak mengidentifikasi dirinya dengan Kristus, tetapi dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan apa dan apa? Ada 3 itu apa? Masalah, penyakit, kelemahan. Melihat dirinya dengan apa? Kalau dia bernama Excel, sebutkan itu dia bilang Excel marganya apa? Nah, itu. Saya punya masalah banyak kakak. Kelemahan saya apalagi Tuhan tahu kakak. Kakak tahu, Tuhan tahu. Oh problem saya kakak. Kakak belum tahu persoalan saya. Saya ini gangguan kesehatan dari dulu. Kalau kesehatan diam-diam saya ganggu. Ganggu dengan cara apa? Oh saya turunan penyakit, pasti sebentar saya suka kena. Itu namanya cara mengganggu orang sehat dijadikan sakit.
Katakan, turunan saya boleh sakit, saya sehat. Katakan 2, 3, come on. Tidak ada keturunan napas pendek, napas panjang, tikam sesak, saudara kekasih. Tidak ada. Kalau engkau percaya, engkau dibebaskan. Karena kebenaran memerdekakan. Itu berkat Abraham. Jangan kompromi. Karena Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung dengan kita. Amen. Bagi Tuhan, hal-hal yang ada di dalam fisik yang kita lihat sekarang ini, jasmani yang kita lihat sekarang ini, bersifat sementara. Sedangkan hal alam roh bersifat kekal. Dengan kata lain, termasuk siapa saya dalam Kristus adalah kekal. Katakan, saya dalam Kristus adalah kekal. 2, 3, I am in Christ is everlasting, mortal, everlasting creature. Nah, umat Tuhan, tubuh kita yang kita alami bisa sakit, bisa lemah, bisa, karena kita dalam keadaan kondisi-kondisi dunia, the fallen body, fallen world, kita tinggal di dunia yang jatuh. Tapi saudara yang kasih, Tuhan telah memberikan kepada kita power, kekuatan, kuasa, kesembuhan. Tuhan berikan kepada kita anugerah untuk kita bisa mengalami kesehatan, mengalami pemulihan. Haleluya, amen. Kita tidak dibiarkan hidup dan tanggung sendiri. Tuhan menanggung kita di dalam dunia ini, haleluya. Bahkan Dia menanggung kita agar kita bisa hidup tanpa cacat dan celah. Itulah sebabnya kita harus mengidentifikasi diri kita dengan Tuhan Yesus, dengan apa yang telah Tuhan kerjakan. Mungkin ada orang berpikir, itu kan iman. Justru karena imanlah kita dibenarkan. Amen. Berapa orang mungkin berpikir bahwa saya tidak bisa melihat hal seperti yang dikerjakan. Itu soal iman. Percaya apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan ketika engkau percaya, kepercayaan yang benar akan menarik kita kepada hasil yang benar. Amen. Right believing attract us to experience right life. Ya, percaya yang benar menarik kita untuk hidup yang benar. Itulah sebabnya alam roh, tempat beroperasi iman, sangat nyata. Di dalam roh, di dalam dunia yang tidak kelihatan. Mungkin yang kelihatan, semua yang membingungkan, menakutkan, menyeramkan, mengintimidasi. Tapi iman delete itu semua, haleluya. Iman menganulir semua yang negatif, amen. Karena Alkitab memberitahukan kepada kita sangat jelas bahwa di tengah-tengah krisis ada pertolongan Tuhan, amen. Nah, apakah kita mengidentifikasi diri kita ini penting? Nah, umat Tuhan, Galatia 3 ayat 29. Inilah identitas kita. Galatians 3:29. Baca 2-3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji itu. Nah, umat Tuhan, karena kita adalah keturunan Abraham. Yang keturunan Abraham bisa mendengarkan suaranya dan berkata amin. Yes. Maka kita berhak menerima janji-janji. Itu dimulai dari mendeklarasikan setiap janji-janji Tuhan. Hal yang paling mudah adalah declare all the promises of God coming into our life. The easy way to experience the blessing of Abraham in Christ Jesus, to declare what is the promises coming into our life, manifested in our life. Oke? Nah, coba kita lihat. Kita sama-sama. Kita mendeklarasikan. Oke? Come on. Katakan 2-3. Identitas saya adalah saya milik Kristus. Katakan saya milik Kristus. Next, come on. 2-3. Hari katakan. Saya bukan milik. Come on. Saya bukan milik kutukan dan kemiskinan. Saya bukan milik kuasa kegelapan dan dosa. Come on. Saya bukan milik kenajisan, kelemahan dan kedagingan. Come on. Saya milik Kristus, yang artinya diurapi, sangat dikasihi dan mendapat kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kasih pujian bagi Dia. Come on. Yes. That's you are and we are. Haleluya. Katakan, saya sangat dikasihi oleh Allah. Katakan, I'm highly favored of God. You are highly favored of God. Engkau sangat disenangi oleh Allah. Apapun keadaan kamu sangat disenangi oleh. What happened in your life, whatever, what may matter.
happening, you are highly favored of God. No matter you are, no matter you doing wrong things, God is account you a highly favored of God. Tuhan memperhitungkan kita dalam Kristus masalahnya, bukan dalam perbuatan baik kita. Amen. Dalam keturunan. Keturunan itu nggak bisa dihapus. Kalau kita Timor keriting, kita mau ionisasi, kasih lurus dan kasih bule putih, tetap di dalamnya atoin metan. Haleluya. Amen. Kecuali ada perkawinan. Waktu kita menyatu dengan Tuhan ibarat perkawinan. Satu dengan Kristus. Katakan satu dengan Kristus. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Maka terjadilah cloning, heavenly cloning. Makhluk yang berdosa menjadi makhluk yang diberkati dan mulia dan benar. Tapi sudahlah, nggak apa-apa. Kalau memang saudara ion, ya silakan pertahankan saja ionisasi saudara. Berdoa supaya listrik jangan mati, supaya setrika bisa panas, supaya setrikanya lancar. Ya, saudara boleh style, nggak ada masalah. Oke, saudara boleh gaya, karena itu berkat Tuhan untuk kamu. Ya. Tetapi saudara mesti ingat. Coba pegang darah. Saya keturunan asli Abraham dalam Kristus. Katakan. Sentuh orang di kanan. Kamu asli milik Kristus. Yang milik Kristus kasih pujian bagi dia. Ho ho ho. Nah, saya mau menghibur saudara dengan berita anugerah ini. Amen. Karena dunia selalu mewanti-wanti kita, ada kegelapan, ada resesi. Hari ini dari mimbar gereja saya wartakan kepada Indonesia, kepada pemimpin bangsa-bangsa, ada berkat Abraham menanti orang percaya. Awal tahun dipercaya sebagai masa menabur. Dipercaya sebagai masa menabur. Awal tahun. Oke? Kejadian 8 ayat 22. Baca 23 mulai. Selama bumi ada. Bumi masih ada kawan? Bumi masih ada? Coba injak bumi. Ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim apa? Menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dengar, sepastinya malam berganti siang, sepastinya menabur pasti menuai. That's all. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Baca 23 mulai. Kemudian Ishak menabur di tanah itu. Saudara percaya VLC adalah tanah saudara? Saudara percaya rumah Tuhan adalah tanah di mana saudara menabur? Amin? Yes. Dia menabur di tanah di mana tidak ada yang menabur. Karena apa saudara? Kelaparan. Karena kekurangan, karena resesi, orang takut memberi, orang takut menabur, orang takut menolong orang lain. Orang takut memberi makan orang lain. Orang takut untuk investasi dan sebagainya. Mengapa Ishak menabur di tanah yang tidak ditabur oleh orang lain? Dia menabur karena Tuhan berjanji untuk memberkatinya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih, kita tidak hidup karena ekonomi dunia. Saya hidup karena Tuhan berjanji. Dan Tuhan belum pernah menggagalkan setitik dari janjinya. He is the promise keeper. Tuhan pemegang janji dan pemenuhi janji. Tuhan berjanji akan memberkati Ishak, memberkati saya dan saudara, terlepas dari masa sukar dan sulit di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Ukraina dan Rusia boleh perang terus-menerus, masa bodoh mereka berperang. Tapi saya percaya berkat Tuhan tidak bisa diganggu oleh Ukraina dan Rusia. Kalau berkat bisa diblok oleh Ukraina dan Rusia, lebih baik Tuhan jadi orang Rusia. Amen. Dan jangan besar-besarkan Rusia. Ini karena Rusia dan Ukraina berperang, makanya saya tidak bisa berdoa. Hah? Ada kaitan apa kakak? Ini karena krisis geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sementara Cina lawan, Amerika lawan, Indonesia juga ikut-ikut. Jadi saya tidak bisa memberi. No. Kita tidak punya alasan yang cukup untuk tidak menabur. Amin saudara, untuk tidak memberi. Mengapa kita harus menabur, memberi keuangan kita?
terlepas dari kondisi ekonomi, terlepas dari krisis keuangan yang mungkin kita alami hari ini, karena saya penerima janji. Kenapa kita menabur? Karena saya penerima janji. Jawab saya, kenapa kita menabur? Karena saya penerima. Sekali lagi, jawab pertanyaan, kenapa saya dan saudara menabur? Karena saya penerima janji. Jadi orang yang tidak menabur berarti dia mendeklarasikan bahwa saya bukan penerima janji. Dan karena saya tidak penerima janji, maka saya nonton orang yang menerima janji. Kejadian 8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, itu artinya apa, saudara kekasih? Orang-orang di dunia tidak akan memahami ketika kita menabur di masa-masa sukar dan sulit. Bahkan perasaan kita, logika kita, our logic will not agree with us that in the time of crisis we are giving, we are helping one, bringing something, doing something, we offer something, we sacrifice something. Logika kita, perasaan kita tidak mengerti kenapa saya mesti berkorban di masa sukar dan sulit. Saudara, secara ekonomi, saudara baca pendapat-pendapat ekonom, cara mengatasi krisis, kekurangan sumber daya termasuk keuangan, cara menghadapi krisis keuangan, seluruh dunia, ekonom-ekonom hebat yang bukan orang Kristen, mereka setuju dengan firman berkata, memberi. Kalau istilah ekonomi, belanja. Dengan membelanja kita sedang memberikan keuangan kita. Dengan memberi kita sedang roda ekonomi itu berjalan. Makanya kenapa ada sensus-sensus di rumah dan bertanya, di sini pakai listrik berapa banyak, betul kan? Di sini minyak tanah atau gas. Supaya sensus itu tiap 3 bulan statistik akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, wah belanja kita di kuartal terakhir Oktober, November, Desember 2020 menurun. Karena orang semua work from home, eating from home, lapar from home. Makanya terjadi penurunan daya belanja. Uang tidak ada di mana-mana, makanya ada bantuan langsung tunai. Saya dikasih 600.000, Ibu Messi dikasih 600.000. Saya tanya, kenapa saya sudah dikasih 600.000? Karena Bapak bekerja, itu uang dari pemerintah. Ya saya ambil saja. Tapi kalau itu bantuan langsung tunai karena saya miskin, saya tidak akui. Saya tanya ulang-ulang kantor pos, kenapa istri saya dapat 600.000? Oh karena Bapak bekerja, aturan Depnaker yang bekerja dapat suntikan 600.000. Saya bilang, mari suntik saya sudah. Maka dia bilang, Bapak berdiri, suntik. Ya, taruh suntik adalah foto wajah Bapak supaya lapor ke Menteri Keuangan bahwa Bapak sudah disuntik dengan 600.000. Nah, cara yang terbaik mengatasi, makanya Indonesia pemerintah tahu kenapa dalam krisis itu sepertinya uang dihamburkan supaya ekonomi jalan. Dan kalau kita lemah, sebentar Timor Leste perangnya kita di Kota Kupang. Dari luar kurang kita tinggal di Pulau Samawa dan Pulau Kera, lalu mereka mulai bikin benteng di sini. Karena kita lemah ekonomi kita. Memberi adalah solusi. Itu universal. Giving is universal law. Memberi adalah hukum umum. Kalau Anda memberi, giving equal to you plant something. Memberi sama dengan kita menabur benih. Coba katakan, memberi sama dengan menabur benih. Katakan. Dunia tidak akan mengerti, perasaan kita tidak akan mengerti, tapi iman kita harus mengerti. Amin. Lukas 6 ayat 38. Luke 6:28. Berilah kamu akan diberi. Baca bersama saya 2-3. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, kantongmu. Haleluya. Sebab apa? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dipadat, digoyang-goyang, sudah dipadat-padat, digoyang, ditekan-tekan. Pressure. Tekan, shaking, pressure. Haleluya. Sampai dia overflowing, dia meluber keluar. Itu berkat yang luar biasa. Haleluya. Alasan mengapa orang mengalami kekurangan, tidak dapat membayar tagihan, tidak dapat membayar utang, sukar sulit dalam keuangan, rasanya terkutuk tanda kutip dalam keuangan.
Karena mereka tidak pernah belajar prinsip menabur, maka mereka tidak akan pernah menuai. Giving is a law. Memberi adalah sebuah hukum. Hukum kalau dilawan, Anda akan mendapatkan kesukaran. Tapi kalau dipatuhi, Anda akan mendapatkan berkat. Nah, umat Tuhan, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Ecclesiastes 11:6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama. Kenapa kita menabur? Karena kita percaya. Kita tidak melihat hujan dan angin. Haleluya. Kita percaya. Bukan soal banyak dan sedikitnya, tapi prinsip saya mempercayai ada kuasa ketika saya menepati, menjalankan hukum menabur atau memberi. Selama masa-masa sulit kita perlu menabur, lebih banyak kita memberi. Kenapa? Karena itu akan mengubah situasi. Memberi dalam kondisi sulit merubah situasi menjadi lebih baik. Ada yang tidak bilang amin kah? Benih kita benar-benar dapat mengubah masa depan. Katakan, benih saya mengubah masa depan saya. Kenapa kita menabur awal tahun? Supaya akhir tahun engkau akan melihat perubahan-perubahan yang sangat berarti terjadi. Karena benih itu akan merubah kita. Pasti. Saudara suka kalau ketemu saudara, orang-orang bilang, Pak, Bu, saya ini mau minta sesuatu. Lalu dia, apa tuh? Ayo minta. Saudara suka yang begitu? Saudara suka yang begitu? Nah, Tuhan juga pingin. Felce, minta. Nah, cara untuk menerima adalah memberi. Cara untuk menabur, menuai adalah apa? Menabur. Umat Tuhan, kita tidak akan menuai karena kita anggota gereja atau membaca Alkitab, bahkan berdoa. Kita menuai karena Tuhan menjadikan kita penabur. Pendoa tidak akan menuai, penabur yang akan menuai. Singer tidak akan menuai, penabur yang akan menuai. Pengkhotbah tidak akan menuai, penabur yang akan menuai. Yang mengerti bisa katakan amin. Yes. Jika Ishak tidak menabur, dia tidak pernah menuai. Haleluya. Umat Tuhan, ada sesuatu tentang benih yang kita tabur di masa-masa sukar sulit, di tengah-tengah masa yang sulit, lebih berarti bagi Tuhan daripada benih yang ditabur di masa-masa indah. Lihat saya, ketika masa kesukaran keuangan Anda, ketika Anda menabur, itu nilainya lebih hebat ketika Anda dapat bonus, lalu Anda bilang 100% untuk Tuhan. Kenapa Ishak diberkati pada masa paceklik? Karena dia tahu prinsip Tuhan. Waktu dia rela kehilangan, dia rela menabur, hukumnya dia pasti menuai. When you are in the time of needs, that's time you have to do something. Plant your seed. When you want to build the house, you buy a new car, you want to have luxury life, you have to understand the Christian principle is plant the seed. Mau rumah baru, mau mobil baru, mau semua saudara, kecuali istri tetap sama saja, tidak boleh baru-baru. Atau suami juga begitu. Saudara kasih, dengar, kita mesti belajar. Kenapa? Katakan pada waktu kesukaran. Katakan pada waktu kesukaran. Tepat untuk menabur. Katakan tepat. Oke. Umat Tuhan, hari ini kita akan memberikan menabur apa yang kita percaya, yang sudah diajarkan. Awal bulan, awal minggu 2023 di bulan Januari ini, awal bulan, awal tahun. Saudara punya ini? Sudah ada yang punya? You got this? Yang belum punya bisa angkat tangan, para Aser bisa kasih saudara. Oh cukup banyak kakak, tolong Aser.
Oke, masih cukup banyak ya. Bisa para aset, amplop juga, para yang punya amplop. Ini bukan untuk persepuluhan, ini bukan untuk persembahan misi atau apa. Ini khusus kita persembahan awal tahun. Jadi kalau saudara mau memberikan persepuluhan, ada di sebelah sana kotaknya, kotak kiri kanan. Di tengah ini persembahan awal tahun. Tolong para aset bisa bergerak, para saudara angkat tangan. Kalau saudara perlu tetap angkat tangan supaya kita bisa lihat ya. Coba angkat tangan Bapak Ibu. Nah, saudara yang sudah dapat boleh tulis poin 1, 2, 3. Deklarasi ya. Tahun percepatan supernatural. Saudara percaya saya mengalami apa aja, bilang, tolong doakan saya. Ini bukan beban doa, ini deklarasi. Oke? Jangan tolong doakan saya pembini ada sakit. Bukan. bukan. Tolong doakan saya punya anak ada mau naik kelas. Tidak. Ini bukan. Tolong berdoa untuk saya pun kios lancar dalam jualannya. No. Tolong doakan babi-babi saya supaya jangan kena flu. Bukan juga. Ini deklarasi. Bilang di kiri kanan, ini deklarasi. Nah, ini deklarasi. Ini mesti ada semua ya. Deklarasi. Ini sebentar ambil ya, semua tulis. Deklarasinya satu apa? Contoh. Saya menerima kesehatan tahun ini. Kesehatan apa? Dalam kurung apa? Jantung misalnya. Spesifik. Deklarasi. Kalau 1, 2 ya nggak apa-apa. Deklarasi tidak perlu banyak-banyak. Atau bisa juga 5, terserah, tulis tambah di belakang kalau saudara punya 5. Oke. Pastikan saudara punya ini, saudara punya amplop. Dan nanti sebentar saudara kasih amplopnya yang dibawa dengan keuangannya ini saudara simpan, nanti kita taruh di depan sana. Ya, nanti gantung. Sorry, kita lupa gantikan 3. Masih angka 22 tapi nanti kita akan ganti. Yang penting hatinya saudara percaya tahun 2023 saudara kasih. Oke. Jadi ini yang nantinya deklarasi supaya tiap kali saudara datang saudara cek. Wih, deklarasi pertama tembus. Haleluya. Apa yang engkau gemakan itu yang engkau nikmati. Amin. Oke. Sudah ya teman-teman jemaat Tuhan. Nah nanti sebentar kita menyanyi lagu tema kita. Yang bawa persepuluhan dan persembahan lainnya boleh kasih di sana. Yang bawa persembahan khusus benih awal tahun, saudara kasih masuk, katakan, saya menabur 2023. Nah, begitu. Oke. Bisa ya? Saudara boleh tulis dengan rapi deklarasi saudara. Sambil saudara tulis, singer kita akan menyanyikan tahun percepatan. Nanti setelah beres saya akan kasih aba-aba untuk kita bangkit berdiri. Saudara tulis dulu deklarasi saudara, jangan buru-buru. Come on, tahun percepatan. Mari tulis, jangan buru-buru. Pastikan deklarasi saudara. Haleluya. Come on. Pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang memimpin kami. Inilah tahun peningkatan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang memimpin kami. Inilah tahun percepatan supernatural. Surga terbuka, curahkan hujan. Haleluya, haleluya. Mau bersorak, inilah tahun percepatan. Haleluya, haleluya. Tahun peningkatan supernatural. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang memimpin kami. Inilah tahun peningkatan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang memimpin kami. Inilah tahun percepatan supernatural. Terbuka, yang tulis telah berdiri.
Katakan, saya siap menabur keuangan saya. Siap menabur keuangan saya. 2023 2020 terjadi tahun percepatan Terjadi dan tahun peningkatan. tahun peningkatan. Baca di tulisan saudara, baca di tulisan saudara, baca. Mau terjadi apa? Katakan, saya alami kesehatan dalam jantung saya. Saya punya anak, saya bisa mendapatkan seorang pasangan hidup. Saya bisa maju dalam usaha saya, keluarga saya dalam perlindungan. Oke, katakan amin. Oke, silakan saudara menabur. Tuhan memberkati. Pujilah Tuhan. Come on. Terpujilah Tuhan yang memimpin kami. Inilah tahun peningkatan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memimpin kami. Inilah tahun percepatan supernatural. Surga terbuka, surga terbuka. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak, inilah tahun percepatan. Haleluya, haleluya. Tahun peningkatan supernatural. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang memimpin kami. Inilah tahun peningkatan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang memimpin kami. Inilah tahun percepatan supernatural. Surga terbuka, surga terbuka. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak, inilah tahun percepatan. Haleluya, haleluya. Tahun peningkatan supernatural. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak, inilah tahun percepatan. Haleluya, haleluya. Tahun peningkatan supernatural. Tahun percepatan supernatural. Tahun peningkatan supernatural.